Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back again guys di altcoins update. This time kita bakal discuss tentang kondisi KOTI. KOTI adalah salah satu koin yang bulan ini memiliki satu buah event yang cukup lama diantisipasi oleh sebagian besar crypto hunter, saya rasa ya. Jadi saya tadi melakukan research melalui coin market cap ya, coin market cap. Di situ ada event calendar dan saya menemukan sesuatu yang sudah lama kita sebenarnya pernah bahas ya, tentang Jet Mainnet. Jadi buat yang nggak tahu, Jet Mainnet ini adalah stable coinnya ya di KOTI, yang manakala kalau nggak salah kerjasamanya di jaringan Cardano. Nah kalau kita lihat ini KOTI itu sebenarnya berdasarkan roadmapnya memang menunjukkan bahwa di akhir kuartal 2 itu hendak meluncurkan yang namanya Jet Mainnet ini. Nggak cuma Jet Mainnet tapi juga ada Jet Liquidity Bootstrap dan ada Jet Implementations. Nah sebenarnya ini adalah satu fokus utamanya, dan beberapa waktu kita udah dapat banyak informasi ya, istilahnya kalau bukan informasi sih, di sini mereka melakukan di sini dinyatakan ya tentang multi DAG 2.0. We are very excited about this launch because the multi DAG atau multi DAG 2.0 infrastructure is a unique solution that no other layer 1 blockchain technology can offer. Nah, terus terang saya belum mendalami seperti apa ya si multi DAG 2.0 ini ya. Yang pasti sebenarnya yang paling diantisipasi itu saya lihat itu lebih ke arah Jet Mainnet-nya. Jadi kalau tadi ngelakuin research lagi, kita sempat ngelihat ya ada beberapa artikel yang dikeluarkan oleh Cointelegraph ya pada tanggal 13 April. Sebelumnya Jade Stablecoin launch itu bisa menjadi sebuah dorongan ya untuk posisi KOTI sendiri bisa kembali bullish gitu. Dan saat ini kita ngelihat posisi pada price actionnya sebenarnya memang ada yang menarik, dan kita akan bahas sesaat lagi after kita sedikit menggali lah ya tentang seputaran si Jade ini. But in the end ya, yang saya lihat ya, kalau misalnya di sini kalau nggak salah ya, bukan menggali sih, lebih tepatnya kita mengantisipasi ya guys ya, kapan sih Jet Mainnet akan di-execute atau di-launch di publik. Kalau misalkan di sini dinyatakan ya tertulis in kuartal 1 2022 kita bakal mempersiapkan ya atau menjalankan ya Jet di ya pokoknya Jetnya akan di launch di testnetnya, dan dalam proses launchingnya ya an external security audit will be performed. Jadi akan ada di audit ya, which is ya kita tahu lah ya namanya cryptocurrency itu kan something yang sifatnya cukup beresiko, terutama kita berbicara di dunia digital. Jadi sometimes audit ini terutama terkait dengan yang namanya stablecoin itu sangat penting untuk dilihat ya, apakah di sini backupnya atau istilahnya kolateralnya atau apapun itu ya, itu benar-benar bisa menjadi istilah kita bilang apa ya, jaminan lah bahwa stablecoin ini akan benar-benar stable sehingga kita di sini bisa memanfaatkan stablecoin tersebut ya. After we receive the result of this security audit, we'll move on the mainnet which is planned to be released by the end of kuartal 2 atau Q2. Q2 itu berarti Juni ya, April, Mei, Juni ya, kuartal 2 di bulan Juni, di akhir Juni. Makanya di sini kalau kita lihat berdasarkan coin market calendar atau coin market cap lebih tepatnya itu ada Jet Mainnet during kuartal 2 di 2022. Dan so far kalau misalkan demikian ya, mana tahu ini bisa menjadi sebuah opportunity ya. Jadi alright, kita bakal masuk ke dalam price actionnya. First, untuk price actionnya sendiri, saya bakal start dari time frame daily ya dan weekly. Well, sebenarnya kalau kita ngelihat posisi KOTI itu tampak tidak baik ketika kita ngelihat posisi dia itu berhasil break dari bullish trend line-nya ya. Kalau kita zoom out, ini tuh bullish trend line, yang artinya trend line ini terbentuk pada masa bull run sepanjang tahun 2020 sampai 2021. Nah, breakout itu atau breakdown-nya terjadi pada kisaran Februari 2022, dan setelah itu kita ngelihat KOTI ini lumayan tertekan lah ya, lumayan tertekan, mungkin juga terdampak dari posisi pada Bitcoin. Nah, kalau diperhatikan dengan seksama guys, kita itu berada benar-benar di ambang antara support dan resistance-nya si KOTI ya. Kalau secara ini kalau kita lihat ya, ini kita perhatikan di sini sebelumnya merupakan sebuah resistance, yaitu di kisaran 31 Agustus 2020 breakout terjadi, and then kita mengkonfirmasikan area tersebut sebagai support
yaitu pada tanggal 21 Juli 2021. Dan kalau kita perhatikan saat ini bearish yang terakhir ya, atau tekanan sellers yang terakhir pada tanggal 12 Mei itu menyebabkan Koti kembali testing terhadap area major supportnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan seandainya Koti di sini mampu maintain di atas area ini, sebetulnya kalau kita tarik secara time frame weekly, ada possibility memang ini kemungkinan ya sudah memasuki fase, kita bilang itu istilahnya kalau dalam elite wave theory ya, ini udah masuk ke dalam fase korektifnya, which is ini dikonsider sebagai wave 1, consider sebagai wave 2, and then wave 3, and then wave 4, dan terakhir wave 5. Oke, ini saya ganti dulu, mungkin biar ideal kalian bisa lihat lebih jelas, yaitu warna purple atau ungu kali ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang terjadi pada kondisi Koti ya, secara keseluruhan kita lihat dia memang sudah menyelesaikan 5 wave koreksi, 5 wave impulsive move pada pergerakan time frame weekly-nya. Sebenarnya yang tentu saja kita bisa lihat juga berdasarkan time frame daily-nya ya. Dan so far kalau kita perhatikan berdasarkan keseluruhan, saya tarik menggunakan Fibonacci retracement dan kita tarik ke bagian atas. Area yang kita consider sebagai area support majornya itu merupakan area juga, maksudnya juga merupakan area Fibonacci 50% ya, retracement. Jadi kalau kita tarik ke time frame daily, itu kelihatan kita sebenarnya pantulannya itu precisely di Fibo 50%. Well, Fibo 50%-nya sendiri sebenarnya agak di bawah, cuman tetap ya kita bisa consider itu sebagai sebuah area yang bisa saja memang menimbulkan demand terhadap pergerakan Koti. Nah, pertanyaannya, indikasi apa yang kita perlu perhatikan supaya Koti bisa kembali bullish? Yang pertama, itu kita tidak, tentu saja kita tidak memungkiri ya bahwa segala market pergerakan cryptocurrency itu sangat dipengaruhi oleh Bitcoin, sehingga apapun yang terjadi pada Bitcoin juga akan mempengaruhi pergerakan pada kripto lainnya. Nah, jadi kalau misalkan Bitcoin dirasa masih cukup bearish, tentu saja itu menjadi pertimbangan kita juga. Kita bisa perhatikan memang di sini posisinya itu pada Koti cenderung naik korektif ya, which means kalau kalian mungkin jeli, mungkin sebagian dari kalian langsung ngeh kalau ini tuh bisa dikonsider sebagai yang namanya bearish flag pattern, which means masih ada potensi untuk kita tertekan kembali dan drop kembali pada pergerakan Koti secara mid to long term. Alright, jadi ada possibility mungkin menjelang akhir Juni kita bakal tertekan lagi, ngetes lagi ke area Fibo 50%-nya, dan mungkin nanti pada saat Jet mainnet-nya di launch, kita belum tahu gimana reaksi pasar, ada potensi atau possibility bisa rebound. Nah, itu mungkin reboundnya sifatnya sementara ya, karena kita harus ketahui secara trend saat ini overall masih dalam keadaan downtrend. Dan kalau misalnya kita tarik ke time frame weekly, masih ada possibility juga kita bakal bisa turun sampai ke Fibo 61,8%-nya ya. Jadi sedikit mungkin kalau dari saya, sedikit insight dari saya adalah jangan buru-buru beli Koti dulu sebelum kita benar-benar mendapatkan konfirmasi bahwa Koti itu siap bullish gitu ya. Nanti mungkin akan saya update lagi kalau misalnya teman-teman suka dengan update seputar Koti ini, barangkali menjelang akhir bulan Juni kita update lagi teman-teman ya, maybe mengconsider untuk memperhatikan Koti juga ya, why not, kita bakal update sama-sama, tapi at least show me your love first ya by like this video. Alright, nah sedikit yang saya pengen sharing juga pada time frame hourly-nya. Sebenarnya kita kemarin sempat discuss ya di advance group ya, kita ngelihat memang ada opportunity untuk melakukan short pada si Koti ini. Pertama, dari time frame daily-nya sendiri kita mendapati trend line yang sangat signifikan, dan pada hourly-nya kita bergerak cenderung membentuk ascending channel. Dan seperti yang tadi kita discuss, ada potensi membentuk semacam bearish flag pattern. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini kemarin saya sempat sharing juga ya tentang yang namanya bagaimana kita mengukur sebuah momentum dengan menganalogikan seperti kita menyantap makanan gitu ya. Jadi ada yang makanan besar, ada yang makanan kecil, ada yang proses pencernaannya cepat, ada yang proses pencernaannya panjang gitu. Dan so far kalau kita lihat ini pada Koti ya, kalau kita turun time frame ke 1 jam, analisis terakhir saya atas Koti itu sebenarnya seperti ini pada saat dia sedang cenderung menguat ya, kemarin itu tepatnya. Dan tadi siang itu saya upload sekali lagi melihat bahwa posisi Koti di sini sudah terlihat cukup jelas terjadi pelemahan momentum terhadap buyers-nya ya. Kalau kalian perhatikan yang warna hijau ya, trend line yang warna hijau ini, yang warna line yang warna hijau yang saya buat itu slowly itu sudah mulai kehilangan momentum. Jadi dia udah nggak menguat lagi, dia tidak mampu create higher high, dan
pada saat tadi siang saya update, saya memang memproyeksikan ya ada potensi Coty bisa drop break daripada si supportnya di kisaran range ini, and then kita testing ke level support tersebut, dan ada dua possibility setelah itu, whether kita bisa ngetes terhadap area kita bisa bilang ini area supply, atau bisa kita katakan juga dengan istilahnya bearish order block, karena memang area ini yang memberikan tekanan sellers cukup signifikan ya pada si Coty, sehingga terjadi yang namanya breakdown terhadap supportnya atau swing high sebelumnya, swing low sebelumnya. Dan oleh karena itu, seandainya posisi ini diteruskan, ada dua skenario, antara Coty di sini bisa langsung menurun ya, melemah signifikan dan mungkin testing ke bagian bawah daripada si trend line-nya atau ascending channel-nya, atau sebaliknya kita ngetes dulu terhadap bearish order block-nya baru mendapatkan rejection setelah area tersebut ya. Jadi ini adalah sedikit sharing pemanfaatan ya, bagaimana kita memanfaatkan sebuah market untuk trading, tapi base-nya itu momentum, bukan merupakan sebuah area. Jadi kita bisa pantau prosesnya melalui pembentukan momentumnya. Alright, so itu aja mungkin update saya seputar Coty. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan insight yang positif dari video ini. Kalau teman-teman suka, make sure kalian like, karena di dalam ini ada konten tentang seputar momentumnya ya. Jadi sedikit banyak bisa dapat gambaran gimana cara menghitung momentum. Dan hopefully you guys enjoy. Don't forget to subscribe the channel, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Cheers. Bye bye.